在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Karena kamu adalah anggota klanku, tidak ada masalah untuk memberitahumu. Klan burung Vermilionku tidak pernah memiliki apa yang disebut mantra rahasia. Mantra rahasia ini sebenarnya dicuri dari klan Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise ketika leluhur lama masih bisa bergerak. Setelah dia membawanya kembali, dia menyebutnya mantra rahasia klan. Di antara 3 klan, kura-kura hitam memiliki kekuatan terbesar. Saya memeriksa tubuh Anda sebelumnya dan menemukan bahwa Anda entah bagaimana menjadi dewa kuno. Kekuatan para dewa kuno seharusnya membuat mantra ini semakin kuat. Mantra ini bukanlah mantra, tapi metode penggunaan kekuatan. Amati baik-baik. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berjalan ke danau. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke danau. Telapak tangannya menyebabkan air menyusut, tetapi saat depresi itu muncul, telapak tangan lelaki tua itu menghantam permukaan air. Terjadi ledakan yang menggelegar dan danau menjadi ganas. Lapisan air tiba-tiba runtuh dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian lapisan air lainnya tiba-tiba runtuh, dan siklus ini berlanjut. Dalam sekejap, lapisan air dari danau menghilang menjadi uap air dan naik ke udara. Ketinggian air danau langsung turun 10 kaki. Pemandangan ini sangat biasa dan tidak terkesan istimewa sama sekali. Jika itu adalah mantra, mengubah seluruh danau menjadi gas akan sangat sederhana. Lupakan orang tua ini, bahkan Wang Lin memiliki lusinan metode untuk memberikan pukulan yang terlihat jauh lebih kuat dari ini. Sangat biasa, bukan? Orang tua itu memandang Wang Lin dengan senyum lebar. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap permukaan danau dan mengingat apa yang baru saja dia lihat. Dia mulai merenung sambil menatap danau. Melihat Wang Lin seperti ini, lelaki tua itu menjadi lebih bahagia dan tidak mengganggu Wang Lin. Dia ingin melihat seberapa baik pemahaman Wang Lin dan apakah Wang Lin dapat memahami arti di balik teknik ini. Dulu ketika saya mempelajari hal ini dari leluhur, saya tidak dapat mempelajari sendiri makna di baliknya. Bahkan generasi keempat Vermilion Bird Junior yang luar biasa pun tidak mampu memahami intinya, dia hanya bisa memahami ujungnya. Baru setelah leluhur menjelaskannya, kami tiba-tiba menyadari arti sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana generasi ke-6 melakukannya. Namun, bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan generasi keempat. Tingkat kultivasinya saat ini seharusnya berasal dari pertemuan yang beruntung, atau mungkin karena murid yang pernah dibicarakan oleh Vermilion Bird generasi keempat. Jika tidak akan ada cara baginya untuk mencapai tingkat budidaya yang mengerikan, yaitu mencapai tepi api ethereal hanya dalam waktu 2000 tahun budidaya. Bahkan leluhur tidak mungkin melakukan ini pada usia ini. Saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba memikirkan tentang 5 esensi Wang Lin dan berhenti sejenak. Mungkin orang ini akan mengetahuinya. Orang tua itu agak murung saat melihat Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan pemandangan sebelumnya terus terulang di benaknya. Telapak tangan lelaki tua itu terlihat sangat normal dan hanya mengguncang danau. Tetesan air telah terbang dan bertabrakan berkali-kali sebelum berubah menjadi uap air. Namun, mengikuti kata-kata lelaki tua itu, mantra ini mengandung kebenaran yang mendalam. Sambil merenung, Wang Lin berjalan di samping danau dan berjongkok. Dia dengan lembut menekankan tangannya ke permukaan danau. Dia tidak menggunakan mantra, dia hanya menyentuh air seperti manusia. Saat tangannya turun ke permukaan danau, Wang Lin merasakan kekuatan pantulan. Kekuatan pantulan ini sangat lemah dan hampir tidak terlihat, seperti inilah yang seharusnya terjadi. Meski permukaan airnya sangat lembut, namun daun-daun masih bisa mengapung. Ketika telapak tangannya menekannya, dia secara alami akan merasakan kekuatan pantulan. Masalah ini tidak akan menarik perhatian Wang Lin di masa lalu, dan dia sebelumnya tidak akan mempertimbangkan mengapa hal itu terjadi seperti ini. Namun, saat ini, saat kekuatan pantulan ini muncul, mata Wang Lin menyipit. Riak bergema di seberang danau dan lebih banyak riak menyebar dari telapak tangannya. Danau itu seperti hatinya,
dan riak telah muncul di hatinya. Dia berbeda dari orang lain, Wang Lin adalah dewa kuno. Mereka tidak memiliki banyak mantra, tapi tubuh mereka sangat kuat. Satu pukulan sudah cukup untuk memusnahkan planet budidaya. Inilah inti kekuatan para dewa kuno. Karena itulah pemahaman kekuatan Wang Lin sangat berbeda dari pemahaman para kultivator yang mengandalkan mantra atau harta karun. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius, juga mengandung sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Wang Lin akan memahami sendiri ujung mantra ini. Bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan Vermilion Bird generasi keempat, perbedaannya seperti langit dan bumi. Pencerahan ini terlalu menakutkan, dan dia mampu menggunakan pemahamannya untuk menutupi kekurangan bakatnya untuk mencapai tingkat pemahaman yang sama tentang mantra rahasia ini seperti Vermilion Bird generasi keempat. Pantas saja dia punya 5 esensi. Sepertinya itu bukan kecelakaan. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan kagum. Dia hendak membuka mulut untuk menjelaskan sisanya. Dalam pandangannya, ini sudah menjadi batas Wang Lin, dan Wang Lin tidak akan bisa menyelidiki masalah ini lebih dalam. Namun, sebelum dia dapat berbicara, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, ini hanya masalah sekunder. Orang tua itu terkejut. Air mengandung keuletan dan kelembutan, dan setelah membentuk danau, ia juga mengandung kekuatan pantulan. Semakin banyak kekuatan yang terkandung di telapak tanganku, semakin kuat pula kekuatan pantulan. Kekuatan pantulan yang muncul saat saya melontarkan pukulan tidak lebih lemah dari pukulan itu sendiri. Akibatnya, 2 jenis kekuatan tiba-tiba bersilangan dan kemudian menimbulkan benturan yang kuat. Ketika telapak tangan senior jatuh ke atas air, tetesan air bertabrakan berkali-kali, menyebabkan sebagian danau hancur. Disintegrasi itu adalah perubahan wujud yang mengubah air langsung menjadi uap air. Meski terlihat sederhana, namun mengandung kekuatan yang menggemparkan. Kekuatan untuk mengubah keadaan makhluk hidup. Saat Wang Lin berbicara, matanya menjadi lebih cerah dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ide-ide mengalir ke dalam benaknya dan dia mengulangi apa yang telah dilakukan lelaki tua itu puluhan ribu kali. Seharusnya ini saja, telapak tangan senior berisi hukum itu. Satu pukulan bahkan bisa menyebabkan planet budidaya runtuh. Meskipun masih ada kekuatan pantulan, pada saat kekuatan pantulan muncul, planet budidaya sudah hancur. Namun, air berbeda. Ketangguhan air tidak bisa dianggap remeh. Setelah cukup banyak air terkumpul, kekuatan yang dapat ditahannya sungguh mengejutkan. Jika pukulan yang sama mendarat di laut, kekuatan pantulan akan cukup untuk menyebabkan seseorang pingsan. Vermilion bertua menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Ketakutan yang dia alami ketika melihat Wang Lin memiliki 5 esensi muncul kembali. Pemahaman tentang surga ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang tua ini sebelumnya. Pemahaman ini lebih kuat dari bakat apapun. Bukan suatu kebetulan bagi anak ini untuk mendapatkan esensi. Vermilion bertua menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya ke arah Wang Lin menjadi semakin aneh. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa begitu Wang Lin mempelajari pembatasan jiwa kuno, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak pembatasan dan mencapai alam kekosongan serta mendapatkan esensi kehampaan. Tentu saja, peluang ini kecil, tapi memang ada. Apa yang senior coba ajarkan kepada junior adalah bagaimana menggunakan kekuatan pantulan ini. Jadi, saat aku melayangkan pukulan, aku bisa meminjam kekuatan pantulan untuk membunuh musuhku, karena kekuatanku akan meningkat pesat. Ia bahkan dapat mengubah keadaan suatu benda. Meski bukan mantra, cara ini bisa dianggap mantra. Senior ingin junior mempelajari ini? Mata Wang Lin cerah dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Pertarungan normal antar kultivator tidak akan melibatkan pukulan dan tendangan. Namun, Wang Lin adalah dewa kuno, jadi ini mirip dengan mantra baginya. Dalam ingatan dewa kuno Wang Lin, tidak ada metode penggunaan kekuatan seperti itu. Pelajaran dari Vermilion Bird generasi kedua ini sangat berarti bagi Wang Lin. Vermilion Bird tua menelan dan mendesah dalam hatinya. Dia sudah hidup lama dan merupakan monster tua, jadi tidak sulit baginya untuk melakukan suatu akting. Dia perlahan berkata, "Bagus, semua yang Anda katakan adalah kebenaran sederhana, persis seperti yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Meskipun Vermilion bertua telah mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, "Sialan,
aku tidak bisa membiarkan anak ini melihat ke dalam diriku. Jika dia mengetahui bahwa orang tua ini bahkan tidak dapat memahami hal ini saat itu, seluruh wajahku sebagai seorang tetua akan hilang. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan memberinya mantra rahasia macan putih atau naga azure. Hal-hal itu tidak dimaksudkan untuk dibudidayakan oleh manusia. Dengan pemahaman monster kecil ini, dia harus mempelajari hal-hal itu. Vermilion bertua dengan cepat mengeluarkan batu kering untuk menghindari topik tersebut. Matanya melebar dan dia berkata, "Bagus. Sekarang setelah Anda mempelajari mantra rahasianya, ikuti saya ke persidangan. Setelah kamu menyelesaikan uji coba, gunakan Master Simo untuk memamerkan kekuatanmu." Setelah dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mereka berdua berubah menjadi api eterial sebelum terbang ke barat laut. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah api eterial dan diam-diam terkejut. Apakah ini api eterial? Tidak ada panas sama sekali, tapi memberikan ilusi bahwa jiwaku terbakar. Dengan tingkat budidaya Vermilion Bird yang lama, dia segera membawa Wang Lin ke atas arena di wilayah barat laut. Saat ini ada 2 orang penggarap yang memperebutkan posisi sesepuh. Ada 10.000 penggarap di sekitar arena mengamati mereka, dan ada beberapa tempat di mana tidak ada penggarap yang berani mendekat. Salah satu lokasi tersebut adalah tempat Master Simo dan Grandmaster Yun Luo berada. Lokasi lain sepasang ayah dan anak perempuan yang diselimuti cahaya biru. Di tempat lain, hanya ada 1 orang. Dia mengenakan pakaian hijau dan tampak seperti pria muda. Dia berbaring dengan malas di atas awan, memandangi 2 orang yang bertarung di bawah. Dia menguap sambil mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Ada seekor kadal raksasa melingkar di lokasi terakhir. Binatang itu berwarna hitam dan tampak ganas saat melayang di udara. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua berkulit binatang. Wajah lelaki tua ini dipenuhi lubang dan benjolan, serta terdapat anting seukuran kepalan tangan di setiap telinganya. Ada 4 jarum merah yang menembus bibirnya, seolah menutup mulutnya. Tepat pada saat ini, ekspresi orang-orang ini berubah dan mereka semua melihat ke atas. Beberapa orang tua datang. Saat semua orang melihat ke atas, suara Vermilion bertua bergema di langit dengan nada mengejek. Saat dia turun, api halus di sekelilingnya tersebar dan menghilang tanpa jejak. Ini mengungkap sosok Wang Lin di balik Vermilion bertua. Saat Wang Lin muncul, beberapa tatapan tertuju padanya. Pandangan pertama berasal dari Master Simo. Tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Pandangan kedua lembut, isinya sedikit kebingungan dan kenangan. Itu berasal dari putri yang diselimuti cahaya biru. Tatapan ketiga datang dari pemuda tampan yang sedang memakan buah persik. Matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tatapannya melewati ayah dan putrinya yang diselimuti cahaya biru. Ada sedikit kerumitan di matanya, tapi itu segera hilang. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa senior Dao Master Blue Dream." Dao Master Blue Dream tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar meremehkan Anda sebelumnya." Vermilion bertua terkejut dengan fakta bahwa Wang Lin mengenal Dao Master Blue Dream. Kemudian tatapannya beralih ke Li Qianmei dan dia tersenyum nakal sebelum mengabaikan masalah ini. Kemudian tatapannya tertuju pada Master Simo. "Anak kecil, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak puas dengan orang tua ini? Apakah Anda ingin menantang orang tua ini? Datang dan bertarunglah, orang tua ini akan bermain denganmu." Vermilion bertua tidak memiliki keanggunan seorang senior saat dia menatap Master Simo dan membuat gerakan mengejek dengan jari telunjuknya. Ekspresi Tuan Simo berubah. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah kaisar muda pertama di negeri jatuh. Ini adalah seseorang yang berada tepat di bawah Kaisar Agung, dan dia sangat terkenal. Dewan Kedaulatan masih melakukan penelitian terhadap orang ini, dan orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Niat membunuh di mata Tuan Simo telah lenyap. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Kultivasi senior sungguh luar biasa. Junior bukanlah tandingannya. Kamu tidak akan berani melawan orang tua ini, tapi kamu ingin memprovokasi juniorku. Kamu layak mendapat pukulan." Tidak peduli bagaimana Vermilion bertua memandang Master Simo, dia menganggapnya merusak pemandangan. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya.
Sepertinya tidak ada mantra yang muncul dengan gelombang itu, tapi ekspresi Grandmaster Yun Luo sangat berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Murid guru Simo juga menyusut dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia mulai membentuk segel tangan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara gemuruh bergema. Master Simo dengan cepat mundur dari keributan ini. Tangannya gemetar dan wajahnya pucat. Api halus menyala di dalam dirinya dan menyala 3 kali. Setiap kali itu menyala, kekuatan pembakaran di dalam tubuhnya meningkat. Setelah 3 kali kilatan, tubuh Tuan Simo bergetar hebat dan dia batuk darah. Matanya dipenuhi teror. Senior menindas junior di hadapan semua orang di sini. Apa artinya ini? Kemarahan muncul di wajah Tuan Simo, tetapi kemarahan itu sepertinya menyulut api halus di sekelilingnya, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Tuan Simo batuk darah sekali lagi. Pada saat ini, Grandmaster Yun Luo melangkah maju dan menekankan tangannya ke punggung Yun Luo. Dia menggunakan mantra rahasia untuk membuat wajah Tuan Simo terlihat sedikit lebih baik, tapi dia masih pucat pasi. Yang kuat menindas yang lemah. Sial, kamu sebenarnya tahu apa maksudnya? Setelah menggunakan langkah ketiga kultivasimu untuk memaksakan pertarungan dengan juniorku, kamu berani mengatakan aku menindas yang lemah? Jadi bagaimana jika aku menindas yang lemah? Vermilion bertua telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan meskipun dia tampak baik kepada Wang Lin, sebenarnya, ketika dia menjadi terkenal, dia memiliki temperamen yang meledak-ledak. Setelah mendengar kata-kata guru Simo, matanya membelalak dan dia maju selangkah. Dia terlalu cepat, mustahil bagi mata atau indera untuk mengimbanginya. Dia tiba di hadapan Tuan Simo dan langsung mengirimkan tamparan. Dengan satu tamparan, Master Simo mengerang teredam dan didorong mundur beberapa puluh kaki. Wajahnya membengkak dan menjadi hitam keunguan. Wajah Grandmaster Yun Luo menjadi pucat saat dia mundur dan berkata, "Senior, hentikan Dewan Kedaulatan." Sebelum Grandmaster Yun Luo selesai berbicara, Vermilion bertua menatapnya dengan kejam. "Gadis kecil, diamlah. Jika kamu tidak berhenti, aku akan menamparmu juga. Orang tua ini akan menindas yang lemah hari ini." Hal ini membuat Grandmaster Yun Luo menggigit bibir bawahnya dan berhenti berbicara. Tuan Simo baru saja menghentikan tubuhnya dan pandangannya menjadi kabur. "Siapa kamu sampai berani menyebut juniorku, bajingan kecil? Kamu bajingan, seluruh keluargamu bajingan." Saat Vermilion bertua berbicara, dia mendekat sekali lagi dan mengirimkan tamparan dengan tangan kirinya. Tuan Simo mengerang tertahan dan mengeluarkan darah. Dia didorong mundur dan kemarahan memenuhi tubuhnya. Namun, kemarahan ini meningkatkan kekuatan api di tubuhnya. Dia menjerit menyedihkan dan menahan amarahnya. "Jika juniorku adalah seorang bajingan, bukankah itu membuatku menjadi bajingan juga? Sialan, kamu berani memarahi orang tua ini?" Orang tua itu menatap Master Simo dan mengejar. "Junior tidak." Pikiran Master Simo bergetar dan dia hendak menjelaskan sendiri, tapi kata-katanya jelas tidak secepat Vermilion Bird yang lama. Vermilion bertua tiba-tiba mendekat dan mengirimkan tamparan dengan tangan kanannya. Wajah Tuan Simo yang sudah hitam keunguan semakin membengkak dan dia batuk darah beserta beberapa giginya. Tubuhnya terlempar jauh. "Kamu berani memarahi orang tua ini?" Ada sedikit niat membunuh di mata Vermilion bertua. Jika bukan karena dia ingin Wang Lin menggunakan Master Simo untuk pamer, dia tidak akan hanya menggunakan 3 tamparan, dia akan langsung mengambil nyawanya. Burung Vermilion tua berani memancing naga dan memiliki tingkat budidaya yang mengerikan. Meskipun Master Simo adalah seorang kultivator langkah ketiga, dia baru saja memasuki langkah ketiga. Jika itu adalah orang lain selain Vermilion Bird yang lama, mereka akan menunjukkan keraguan. Bagaimanapun, Dewan Kedaulatan berdiri di belakang Master Simo. Namun, Vermilion Bird yang lama tidak mempertimbangkan semua ini sama sekali. Dia hanya punya satu pemikiran, tidak ada yang bisa memprovokasi klan burung Vermilion. Bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia tidak akan peduli. Nenek moyang generasi pertama akan menghadapinya. Bias Vermilion Bird Clan diturunkan dari generasi ke generasi. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ini. Dia menemukan bayangan King Sui dan Vermilion Bird Divine Emperor generasi kelima di Vermilion Bird lama. Kepribadian Wang Lin terkadang sangat sederhana.
Mereka yang berbuat baik padanya akan dibayar kembali beberapa kali lipat. Seperti si tuna, King Sui, Vermilion Bird Divine Emperor yang lama, Dun Tian. Para kultivator yang berjuang untuk posisi Fallen Elder semuanya berhenti dan mundur. 10.000 penggarap tanah jatuh semuanya sangat hormat. Dan 10 utusan itu juga menatap ke langit dengan hormat. Adapun orang-orang lain di langit, mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah menamparkan Tuan Simo beberapa kali, Vermilion bertua itu menarik pandangannya dan kembali ke sisi Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan Master Simo, yang berada dalam kondisi menyedihkan, dan Grandmaster Yun Luo yang murung. Orang tua ini sangat senang semua orang bisa datang ke sini. Meski masih ada beberapa orang tua yang tidak ada di sini, tidak apa-apa. Karena semua orang hadir, aku ingin kalian semua menyaksikan persidangan Kaisar Muda ketiga Tanah Jatuhku. Jika dia berhasil dalam uji coba tersebut, dia akan menjadi Kaisar Muda sejati. Menjadikannya musuhmu sama dengan menjadikan orang tua ini musuhmu, menjadikan tanah jatuh sebagai musuhmu. Vermilion bertua menggenggam tangannya pada semua orang. Dia menarik Wang Lin dan menunjuk pemuda tampan itu. Anak kecil, kamu tahu Dao Master Blue Dream, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu. Anda melihat pemuda itu memakan buah persik? Jangan mengira dia masih muda, dia sebenarnya monster tua. Anda mungkin pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia adalah salah satu dari 5 master, Dao Master Miao Yin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi pikirannya berpacu. Dia pernah mendengar tentang Dao Master Miao Yin sebelumnya. Dia memandang pemuda itu tetapi tidak menemukan jejak kultivasi, dan Wang Lin menggenggam tangannya sebagai salam. Pemuda tampan itu tertawa dan mengangguk ke arah Wang Lin. Ada juga orang tua dengan jarum di mulutnya, dia juga seseorang yang harus kamu kenal. Meskipun dia bukan salah satu dari 5 master, budidayanya tidak sedikit pun lemah. Dia memproklamirkan diri sebagai Tai Huang terhormat. Budidaya racunnya membuatnya terkenal. Vermilion bertua menunjuk ke arah tetua kurus yang duduk di atas kadal. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mendengus dingin. Bibirnya tidak bergerak, tapi sebuah suara keluar dari tubuhnya. Burung tua, lelaki tua ini tidak datang untuk menyaksikan apapun, aku di sini untuk melawanmu. Namun, juniormu ini lumayan, jadi aku akan memberimu hadiah ini sebagai perlindungan. Orang tua itu mengangkat tangan kanannya dan menjentikannya. Sepotong kuku jari telunjuknya putus dan terbang menuju Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan potongan kuku melayang di depan Wang Lin. Mata Vermilion bertua melebar setelah mendengar kata burung tua, tetapi ketika dia melihat paku, dia tertawa. Dasar serangga kecil beracun, kamu cukup murah hati. Ambil, benda itu mengandung racun serangga kecil itu. Itu adalah senjata ampuh untuk digunakan melawan musuhmu. Saat Vermilion bertua berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah arena. Dia berteriak, seleksi penatua yang jatuh akan diundur, dan ujian Kaisar Muda akan dimulai. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan bergema di seluruh arena. Raungan kura-kura naga bergema dan cangkang kura-kura raksasa yang mengelilingi arena muncul. Kura-kura raksasa itu sangat besar dan sangat ganas. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Kura-kura raksasa itu mengaum. Setelah muncul, ia melihat ke arah Vermilion Bird yang lama. Mulai dupa biru, Vermilion bertua melambaikan tangannya. Sifat kekanak-kanakan sebelumnya menghilang dan dia menjadi serius. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya, bersama dengan perasaan tirani. Seolah-olah apapun yang dia katakan adalah hukum. Saat gemuruh bergema, 3 dupa raksasa setebal ribuan kaki dan tinggi puluhan ribu kaki muncul di punggung kura-kura. Ketiga dupa ini berwarna biru tua dan menusuk ke langit. Kura-kura raksasa itu sepertinya telah berubah menjadi altar. 3 dupa di punggungnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Ujian Kaisar Muda Negeri Jatuhku sangatlah sederhana. Anda harus memasuki 3 dunia fantasi manusia, bumi, dan surga dan menyalakan ketiga dupa. Uji coba ini memiliki 2 poin penting. Yang pertama adalah menyalakan dupa itu sulit. Kedua, begitu dupa dinyalakan, meski tingginya puluhan ribu kaki, ia terbakar dengan sangat cepat. Anda harus menggunakan semua upaya Anda untuk memperlambat pembakaran sehingga jiwa Anda dapat pergi dan kembali ke tubuh Anda.
Ekspresi Vermilion Bird yang lama sangat serius saat dia melihat Wang Lin. Setiap cobaan memiliki bahaya. Ujian Kaisar Muda negeriku yang jatuh juga sama. Jika Anda tidak dapat menyalakannya, tidak ada konsekuensinya. Tetapi jika Anda menyalakannya dan tidak dapat keluar, jiwa Anda akan terbakar sampai mati bersamanya. Dengan lelaki tua ini di sini, kamu tidak akan benar-benar mati, tapi kamu akan mengecewakan lelaki tua ini. Sejak zaman dahulu, hanya 2 orang yang berhasil. Orang tua ini adalah yang pertama, dan sebelum Anda ada orang lain. Orang itu sangat berbakat. Dia mengambil 5 napas untuk dupa pertama, 9 napas untuk dupa kedua, dan 14 napas untuk dupa ketiga. Bahkan orang tua ini lebih rendah darinya. Apakah kamu berani mencoba? Jawab aku. Mata lelaki tua itu bersinar seperti obor saat dia memandang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" "Bagus. Saya berharap Anda mengejutkan saya untuk ketiga kalinya." Vermilion bertua tertawa dan melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin menyelimuti Wang Lin dan dia bergerak seperti sambaran petir menuju dupa pertama. Mata Tuan Simo mengandung tatapan kejam dan tersembunyi. Wajahnya masih ungu dan tidak akan sembuh dalam waktu singkat dengan mantra. Bagaimanapun, Vermilion bertua melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Saat ini, Master Simo tidak berani menjadi sombong seperti sebelumnya, namun niat membunuhnya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Tuan Simo mendengus dingin. Dewan Kedaulatan telah mempelajari persidangan tanah jatuh secara mendalam. Kecil ini tidak akan berhasil dengan tingkat kultivasinya. Grandmaster Yun Luo di sampingnya juga memiliki ekspresi muram. Tangannya di lengan kanannya dengan santai membentuk beberapa segel seolah-olah dia sedang mencoba meramal beberapa hal, tetapi tatapannya mengarah ke Dao Master Miao Yin. Adapun Dao Master Miao Yin, dia berbaring di awan dengan mata menyipit, memperlihatkan cahaya aneh. Anak kecil ini pastilah Wang Lin yang informasinya dikirimkan oleh air Dao. Penguasa alam tertutup belum mati. Air Dao itu tidak akan berani berbohong, tapi aku harus berhati-hati tentang ini. Aku menyebutkannya terakhir kali karena penguasa memberiku keuntungan besar, tapi sekarang, jika mereka ingin aku bertindak, itu akan bergantung pada apakah Dewan Kedaulatan bersedia memberikan hadiah yang sesuai. Dao Master Blue Dream dengan tenang menatap Wang Lin dan menghela nafas dalam hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, anak ini telah berhasil menghancurkan klan Guntur Sebar dan juga menjalin hubungan yang mendalam dengan Tanah Jatuh. Aku benar-benar meremehkannya. Sebagai salah satu dari 5 master, aku memiliki tanggung jawab untuk menjaga sistem bintang kuno, tapi masalah antara dia dan UEL. Dao Master Blue Dream memandang putrinya dengan tatapan yang rumit. Saya bisa mengabaikan Dewan Kedaulatan, dan bahkan jika penguasa keluar dari budidaya pintu tertutup, saya bisa menolak, tapi bagaimana jika Meng Er datang? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan tentang istrinya, Dao Master Blue Dream merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan tahun ketika istrinya sepertinya telah meninggal dan menjadi orang asing. Orang tua yang memakai kulit binatang itu menutup matanya dan mengabaikan semuanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang penting selain melawan Vermilion Bird yang lama. Kadal raksasa di bawahnya menghirup 2 aliran udara panas dan menutup matanya yang dingin. Saat 10.000 pembudidaya di sekitar kura-kura raksasa semuanya menyaksikan Wang Lin mendekat pada dupa pertama, berbagai pemikiran muncul di benak mereka. Orang ini sungguh beruntung bisa menarik perhatian Kaisar Muda pertama. Namun, uji coba ini sangatlah sulit. Saya yakin dia tidak akan berhasil. Wang Lin tiba di sebelah dupa pertama di bawah tatapan di sekitar arena dan mendarat di cangkang kura-kura. Dibandingkan dengan dupa, sosok Wang Lin benar-benar tidak berarti. Dupa raksasa ini seperti gunung. Itu mengeluarkan aroma yang samar, dan ketika seseorang menciumnya, itu akan membangkitkan semangat mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan kanannya di atas dupa raksasa. Saat dia menyentuh dupa, dia menutup matanya dan tubuhnya menjadi tidak bergerak. Jiwanya memasuki dupa. Ujian pertama, dunia hantu manusia. Tatapan semua orang tertuju pada sosok tak bergerak dengan satu tangan di atas dupa pertama di punggung kura-kura raksasa.
Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjang dan pakaian sosok itu berkibar. Vermilion bertua mengungkapkan sedikit kecemasan. Dia melihat sosok itu dan menjadi semakin cemas. Kenapa dia begitu lambat? Mengingat tingkat kultivasinya, anak ini seharusnya sudah menyalakan dupa pertama. Saya berharap dia membutuhkan waktu setengah jam dan menyalakannya setelah 1 tarikan napas. Sekarang sudah hampir 1 jam, yang berarti hampir 1 hari berada di dalam. Mungkinkah dia belum menghabiskan cukup waktu berkultivasi untuk melihat semuanya dan jiwanya tidak mau pergi? Master Simo menyeringai dan menatap sosok di bawah dupa pertama. Dia berpikir dalam hatinya, ini baru dupa pertama dan bajingan kecil ini sudah menunjukkan kelemahan. Tidak mungkin dia bisa melewati ujian itu. Begitu dia gagal, Kaisar muda pertama akan kehilangan banyak muka di hadapan semua pembudidaya ini. Grandmaster Yun Luo mengerutkan kening saat tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergerak lebih cepat. Sepertinya ramalannya telah mencapai momen kritis. Tepat pada saat ini, tatapan Vermilion bertua yang menatap sosok di bawah tiba-tiba menyempit. Bukan hanya dia, mayoritas kultivator dengan jelas melihat 2 garis air mata kristal jatuh dari mata sosok yang berdiri di depan dupa pertama. Dao Master Blue Dream memandangi air mata dan berpikir dalam hati, jiwa kembali ke tanah air. Jika jiwa dipenuhi dengan kesedihan, ia akan kembali ke tubuh dan air mata kesedihan akan mengalir. Sungguh ujian manusia yang sangat kuat. Di dalam ujian manusia, tidak ada orang lain di dalam ujian manusia yang memperhatikan hal ini selain Wang Lin, seolah-olah semua itu tidak terjadi sama sekali. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan duduk di puncak gunung. Untuk menyalakan api karma, untuk menciptakan api dengan pikiran seseorang. Bukan untuk membakar dunia ini, tapi membakar jiwa diri sendiri. Menggunakan metode berbahaya ini pada saat jiwa akan dihancurkan untuk menemukan jalan menuju kelangsungan hidup dan menciptakan api karma. Ini akan memberi Vermilion berkesempatan untuk bangkit untuk keempat kalinya menerobos ke alam api ethereal yang sangat jarang dimasuki oleh anggota klan burung Vermilion. Api ethereal, sumber dari semua api di dunia. Entah itu api kecemburuan, kemarahan, kegilaan, dan emosi semacam itu, semuanya bisa digunakan oleh orang-orang yang telah melangkah ke alam api ethereal. Penggarap yang bisa mencapai api ethereal sangatlah kuat. Bahkan jika mereka tidak sekuat kultivator langkah ketiga, bahkan kultivator langkah ketiga pun harus berhati-hati. Saat menghadapi seorang kultivator seperti itu, Anda tidak boleh menunjukkan emosi apapun, karena fluktuasi emosi sekecil apapun dapat digunakan oleh musuh sebagai metode untuk membunuh Anda. Ini adalah mantra yang sangat menakutkan. Harus dikatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki emosi. Tidak peduli seberapa acuhnya seseorang atau seberapa baik mereka menyembunyikan emosinya, emosi tetap ada di dalam dirinya. Bahkan kerinduan Dao Master Blue Dream terhadap istri dan putrinya bisa menjadi bahan bakar bagi api ethereal. Hanya mereka yang dapat dengan sempurna memblokir semua emosi atau menghilangkannya sepenuhnya yang mampu untuk tidak takut pada api ethereal. Teror sebenarnya dari seorang penggarap api ethereal tidak terlihat dalam pertarungan individu, tetapi dalam pertarungan kelompok. Seorang penggarap api ethereal dapat bertarung melawan ribuan. Penggarap langkah ketiga tahu bahwa mendobrak gerbang void sebagai seorang penggarap petir sangatlah sulit. Guntur adalah sesuatu yang dikendalikan oleh langit, jadi mencoba mendobrak gerbang void dengan guntur itu bahkan lebih sulit. Esensi api adalah bagian dari 5 elemen. Hanya dengan menjadi api ethereal, ia dapat melepaskan diri dari 5 elemen. Jika ia dapat berevolusi lebih jauh menjadi api Dao, maka seseorang dapat menggunakannya untuk membakar gerbang void untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Mata Wang Lin tenang. Api ethereal sulit diperoleh karena benih api yang dibutuhkan untuk kebangkitan keempat burung Vermilion. Namun, dia tidak ingin membakar dunia ini, jadi dia harus memilih jalan yang lebih sulit. Jalan ini adalah perjalanan antara hidup dan mati. Wang Lin masih bisa memilih untuk meninggalkan tempat ini dan gagal dalam persidangan. Vermilion bertua memperlakukanku dengan sangat baik, jadi bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Wang Lin bergumam, dan tekad memenuhi matanya. Sama seperti dia tidak mau membakar dunia ini, Wang Lin sangat peduli pada dermawannya. Dia tidak bisa mengecewakan Vermilion Bird yang lama.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Saat dia menutup matanya, nyala api biru keluar dari tubuhnya. Nyala api tidak menyebar tetapi membakar bagian dalam tubuhnya. Orang luar tidak bisa melihat nyala api, tetapi rasa sakit dari jiwanya yang terbakar bahkan menyebabkan Wang Lin gemetar. Dia mengatupkan giginya dan menahan jiwa dan obsesinya yang membara sampai dia menghancurkan dirinya sendiri. Aku akan memasuki Dao dengan obsesi ini, dan bahkan pembalasan pun tidak akan menghentikanku. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya terbuka. Nyala api menyala terang di tubuhnya, tetapi tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Waktu perlahan berlalu di dalam ujian manusia. Frekuensi kunjungan Limuwan ke puncak gunung berangsur-angsur meningkat. Setiap kali Wang Lin melihatnya, pembakaran dalam jiwanya menjadi lebih kuat, tapi dia tidak mengungkapkan satupun. Kelembutan di matanya sedalam danau. Limuwan perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan ekspresi Wang Lin. Kadang-kadang, ketika dia naik gunung, dia dengan penasaran mengobrol dengan Wang Lin. Namun, Limuwan yang sangat perhatian perlahan menyadari bahwa setiap kali dia datang ke sini, senior yang aneh itu tampak sedikit lebih lemah. Dan bahkan penampilannya pun tampak semakin tua. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin saat ini menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia ingin menyalakan api karma, dan dia menggunakan obsesi di hatinya sebagai bahan bakar. Semakin kuat obsesinya, semakin kuat apinya. Setiap kali dia melihat Limuwan, obsesinya menjadi semakin kuat. Apinya akan menjadi lebih hebat dan rasa sakitnya akan semakin parah. Waktu berlalu, setelah waktu yang tidak diketahui, api di dalam jiwa Wang Lin telah mencapai tingkat tertentu. Matanya menjadi tidak fokus dan tubuhnya lemah. Wajahnya telah menua dari seorang pria muda menjadi pria parubaya. Seolah-olah waktu 2000 tahun dengan cepat menimpa Wang Lin saat jiwanya terbakar. Menyerah, kamu tidak bisa menahan terbakarnya jiwamu. Meskipun lelaki tua ini belum mengalaminya, dari apa yang kudengar dari leluhur, aku tahu bahwa dia masih takut dengan perasaan itu. Pusaran yang runtuh muncul sekali lagi di langit. Vermilion bertua datang sekali lagi karena dia khawatir. Kata-katanya dipenuhi kekhawatiran. Wang Lin mengatupkan giginya, dan pikirannya sudah tidak jelas. Rasa sakit yang luar biasa itu seperti air pasang yang hampir menenggelamkannya. Rasa sakit seperti ini beberapa kali lebih kuat dari apapun yang pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Hanya ketika dia menghadapi bencana dewa kuno, di mana tubuhnya terus runtuh dan berubah, barulah dia mengalami rasa sakit yang sebanding. Namun, masih terdapat perbedaan besar antara kedua jenis nyeri ini. Kamu masih membakar jiwamu, tapi obsesimu belum berubah menjadi api karma. Tingkat rasa sakit ini hanyalah permulaan. Begitu api karma muncul, Anda akan menjalani 9 pembalasan karma. Bahkan leluhur hanya bisa menyebarkannya di bawah perlindungan seseorang. Anda masih bisa menyerah sekarang. Begitu obsesi Anda berubah menjadi api karma, jiwa Anda akan hancur dalam sekejap. Tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk mengubahnya menjadi api karma. Jika bukan karena perlindungan Kaisar Langit, leluhur tidak akan berhasil. Suara tua Vermilion Bird dipenuhi kekhawatiran. Gadis kecil itu adalah obsesi di hatimu. Dalam ujian manusia ini, semuanya hanyalah ilusi. Mengapa Anda menempatkan diri Anda dalam situasi hidup dan mati hanya untuk ilusi? Wang Lin, kenapa kamu begitu obsesif? Suara Vermilion Bird yang lama menjadi semakin cemas, dan ada nada kasar dalam suaranya. Wang Lin tidak menjawab. Saat ini, pikirannya kabur. Rasa sakit itu berubah menjadi kenangan yang melintas di jiwanya. Pertemuan pertamanya dengan Limuwan, lautan setan, sekte langit awan, kematiannya, sampai dia menjadi mayat yang tertidur di peti mati. Semua kenangan ini membara di jiwanya. Sudah lama sekali, jika terus berlanjut, akan ada bahaya yang mengancam nyawa. Karena kamu tidak mau memisahkan diri dari dunia ini, bahkan jika kamu akhirnya membenci orang tua ini, aku akan menghancurkan dunia ini untukmu. Saat kata-kata tua Vermilion Bird bergema, lautan api tiba-tiba muncul dari pusaran. Api menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, api itu mengelilingi dunia. Ia akan turun dan membakar segalanya. Saat ini, Limuwan muncul di puncak gunung. Dia terengah-engah dan baru saja mencapai puncak gunung. Dia tidak bisa melihat apinya, tapi dalam pandangan kabur Wang Lin,
dia bisa melihat lautan api mencoba melahap Ling Wuwan seperti mulut besar. Saat ini, mata Wang Lin menjadi jernih dan api mengerikan muncul di matanya. Saat api hendak menyentuh Ling Wuwan, Wang Lin memeluknya dan menggunakan punggungnya untuk memblokir lautan api itu. Ling Wuwan terkejut. Saat Wang Lin memeluknya, dia berbalik dan mengaum ke langit. Aku bisa melakukan itu? Anda, Vermilion bertua sangat marah. Api yang dia kirimkan dari langit terhenti. Leluhur, aku telah berkultivasi sepanjang hidupku hanya untuk dia. Biarpun itu hanya ilusi, junior ini tidak mau menyakitinya, apalagi menghancurkannya. Wang Lin menatap langit dengan air mata mengalir di pipinya, mendarat di Ling Wuwan dalam pelukannya. Air mata panas seakan memasuki hatinya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata ini, api di jiwanya meletus, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada seuntai api hitam di dalam api ini. Api hitam ini menyebabkan dunia berubah warna dan sepenuhnya menekan api biru di dalam jiwa Wang Lin. Api karma, Vermilion bertua itu tersentak dan mendesah. Sekarang obsesimu telah berubah menjadi api karma, selain nenek moyang generasi pertama, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Lupakan, karena kamu memilihnya, lupakan saja. Suara Vermilion bertua perlahan menghilang, lautan api menghilang, dan pusarannya runtuh. Api hitam langsung memenuhi tubuh Wang Lin dan mengambil alih api biru. Dalam sekejap, lebih dari 80% api biru berubah menjadi hitam. Rasa sakit yang luar biasa datang dari jiwanya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Rasa sakitnya menjadi ribuan kali lebih hebat dari sebelumnya. Jiwanya dihancurkan dengan cepat. Tubuhnya dengan cepat menghilang, namun lengannya masih memegangi Ling Wuwan. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa, dan dia dengan lembut menatap Ling Wuwan. Wang Lin memandang Ling Wuwan dan dengan lembut berkata, "Melihatmu menemaniku hari ini, aku sangat senang. Meskipun kamu hanya ilusi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Namun, suaranya mengandung kekuatan yang mengejutkan pikiran Ling Wuwan. "Kamu, siapa kamu?" Ling Wuwan menatap Wang Lin.